Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur dapat berjumpa secara daring dengan teman-teman yang rajin dan setia kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Tentu kita sudah tahu ya tentang Roh Kudus, tapi ada juga yang belum memahami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita sehari-hari. Untuk itu, bersama saya Abednego Gabriel selama 4 menit ke depan, kita akan mempelajari peranan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum beliau naik ke sorga. Silakan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 4-5. Roh Kudus disebut juga sebagai Roh Kebenaran, seperti tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Berikutnya, Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Penghibur, tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 7-14. Kapan Roh Kudus turun ke dunia? Pada saat Hari Raya Pentakosta. Selanjutnya, peranan Roh Kudus dalam hidup orang Kristen adalah sebagai berikut. Pertama, Roh Kudus selalu menghibur kita saat kita mengalami kesedihan dan kesusahan. Roh Kudus selalu menguatkan kita dengan firman Tuhan. Silakan buka dalam Yohanes 14 ayat 16. Kedua, memberi pertolongan dan menguatkan kita agar kita percaya diri. Teman-teman pasti pernah naik mobil ya. Mobil akan berjalan dengan baik dan sampai tujuannya jikalau ada drivernya. Demikian juga hidup kita sebagai orang Kristen, driver kita adalah Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kita akan sampai di tujuan dengan selamat. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah percaya diri. Apakah teman-teman sudah memiliki Roh Kudus? Ya, ketika teman-teman bisa memuji Tuhan, menyanyi, membaca firman Tuhan dan berdoa, itu tanda adanya Roh Kudus. Maka tugas kita sebagai anak Kristen yang telah menerima Roh Kudus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Silakan baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Bagaimana cara menjadi saksi dalam hidup sehari-hari? Melalui perbuatan kita. Contohnya, pertama, mendoakan sesama. Kedua, menghormati orang tua ketika rajin membantu orang tua dan membuat mereka bahagia. 4. Mau membantu orang lain tanpa disuruh dan tanpa meminta imbalan. Baiklah teman-teman, jikalau Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, maka hidup kita harus membuat Tuhan senang. Hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain, dan orang lain menjadi senang dengan kita. Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Baik teman-teman, itulah pelajaran kita hari ini, peranan Roh Kudus dalam hidup orang Kristen. Saya Abednego Gabriel, mohon undur diri. Mohon maaf jikalau ada kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati. Berkah dalam. Bye-bye.